semuanya, perkenalkan nama saya Shelby Agaris Kurori dari kelas 1A Pendidikan Sosiologi dengan NIM 2290250010. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau membahas mengenai penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Agar kalian mengetahui penggunaan bahasa baku yang baik dan benar, yuk simak videonya. Pengertian bahasa baku dan bahasa tidak baku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, baku berarti standar atau patokan yang dijadikan dasar ukuran. Jadi, bahasa baku adalah ragam bahasa yang pemakaiannya sesuai dengan kaidah atau aturan yang berlaku dalam tata bahasa, ejaan, dan kosakata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa baku biasanya digunakan dalam situasi resmi, seperti karya ilmiah, surat menyurat, formal, pidato, atau kegiatan akademik. Sedangkan bahasa tidak baku adalah ragam bahasa yang tidak mengikuti kaidah ejaan, tata bahasa, atau kosakata yang ditetapkan dalam bahasa Indonesia baku. Biasanya digunakan dalam situasi non-formal seperti percakapan sehari-hari, media sosial, atau pesan singkat. Pentingnya bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa baku memiliki peran penting sebagai alat komunikasi yang jelas, efektif, dan mudah dipahami oleh semua orang. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan bahasa baku membantu kita untuk menghindari kesalahpahaman serta menunjukkan sikap sopan, terdidik, dan profesional. Tata bahasa baku bahasa Indonesia, bahasa baku berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa karena menjadi standar yang digunakan oleh seluruh penutur bahasa Indonesia, meskipun mereka berasal dari latar belakang daerah yang berbeda. Dengan demikian, bahasa baku berperan penting untuk 1. Menjaga keseragaman dan kejelasan komunikasi, 2. Meningkatkan wibawa penutur dalam konteks resmi, 3. Mencerminkan identitas nasional dan budaya berbahasa yang baik. Selanjutnya, kita masuk ke dalam contoh-contoh. Contoh kalimat pertama yaitu bahasa baku. Terima kasih atas bantuan Anda dalam kegiatan ini. Bahasa tidak baku, makasih ya udah bantuin di acara ini. Perbedaannya, terima kasih dan Anda adalah bentuk baku, makasih dan bantuin tidak baku, karena mengalami pelesapan huruf dan penambahan imbuhan tidak sesuai aturan. Kalimat baku terdengar lebih sopan dan formal. Contoh kalimat kedua yaitu bahasa baku, dia seperti ibunya yang rajin dan sopan. Bahasa tidak baku, dia kayak ibunya rajin banget. Perbedaannya, seperti adalah kata baku menurut KBBI, sedangkan kayak merupakan bentuk tidak baku. Bahasa baku digunakan dalam tulisan ilmiah atau resmi, sedangkan tidak baku umum di percakapan sehari-hari. Contoh kalimat ketiga yaitu bahasa baku. Apabila hujan turun, kegiatan akan dipindahkan ke dalam ruangan. Bahasa tidak baku. Kalau hujan, acaranya pindah ke dalam aja. Perbedaannya, apabila dan ke dalam termasuk bentuk baku. Kalau dan ke dalam tidak baku karena tidak sesuai ejaan dan pelafalan resmi. Kesimpulannya yaitu, bahasa baku merupakan ragam bahasa yang sesuai dengan kaidah, tata bahasa, ejaan, dan kosakata bahasa Indonesia yang benar, sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Bahasa ini biasanya digunakan dalam situasi resmi seperti pendidikan, pemerintahan, dan karya ilmiah. Sementara itu, bahasa tidak baku adalah ragam bahasa yang tidak mengikuti aturan baku dan umumnya digunakan dalam situasi santai atau non-formal, seperti percakapan sehari-hari atau media sosial. Dengan demikian, penutur bahasa Indonesia perlu mampu menyesuaikan penggunaan bahasa sesuai dengan konteks dan situasi, agar komunikasi tetap efektif dan tepat sasaran. Sekian penjelasan atau pembahasan mengenai penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.